Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring dasar desain grafis bersama saya Muhammad Ali Rosidin. Untuk di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas bab 1, yaitu tentang desain dan pewarnaan grafis. Untuk di bab 1 nanti ada 4 subbab. Yang pertama itu seputar desain grafis yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua adalah komponen desain, yang ketiga adalah warna, dan yang keempat membuat garis diagonal dengan Corel Draw. Jadi 3 subbab ini itu hanya sekedar teori. Jadi apa itu desain grafis, dan apa saja komponen dalam desain, setelah itu apa itu warna dan apa jenis-jenis warna. Kemudian yang keempat, untuk di pembuatan garis menggunakan Corel Draw itu aplikasi yang kita gunakan nanti untuk praktek. Jadi untuk prakteknya itu harus menggunakan komputer atau laptop. Maka yang di rumahnya sudah mempunyai komputer atau laptop sendiri, silahkan bisa diinstal aplikasi Corel Draw-nya. Untuk cara install misalkan tidak bisa, silahkan bisa dihubungi, nanti bisa dituntun untuk bisa menginstalnya. Nah, untuk yang di rumah nggak mempunyai komputer atau laptop, nanti kita agitakan supaya nanti kita bisa dipraktekkan, karena untuk pelajaran keseluruhan itu kalau hanya sekedar teori, itu hanya sekedar angan-angan, pasti kita akan bisa. Jadi harus dipraktekkan. Makanya nanti kita coba agendakan untuk bisa berangkat mempraktekkan pelajaran desain grafis. Oke, kita lanjut. Jadi di bab 1 tadi seputar desain grafis. Pertama adalah pengertian desain grafis seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu desain grafis atau dalam bahasa Indonesianya, di Indonesia kan adalah rancang grafis. Itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, jadi yang bisa dilihat seperti tipografi, yaitu desain yang dasarnya adalah tulisan. Kemudian fotografi itu desain atau gambar yang dihasilkan melalui sebuah alat seperti kamera, smartphone dan sebagainya. Kemudian ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi atau suatu pesan yang disampaikan. Untuk lebih jelasnya silakan cek di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada beberapa pendapat pakar tentang multimedia. Multimedia itu contohnya kayak animasi itu kartun, kemudian intinya adalah gambar yang gerak, kemudian game, permainan, kemudian iklan. Kalau kita sering nonton TV atau video di YouTube itu kan sering ada iklan, dan yang lain-lain. Itu yang merupakan perpaduan antara teknik desain grafis dengan memanfaatkan teknologi informasi, itu yang biasa disebut dengan rich media. Nah, contoh teknologi informasi itu kan contohnya ya televisi, smartphone dan sebagainya, itu kan teknologi informasi. Jadi dari desain grafis dulu dibuat, setelah itu diolah menggunakan teknologi informasi, jadilah sebuah animasi, jadi sebuah permainan, iklan dan sebagainya. Jadi, dapat dilihat di sini gabungan antara teknologi informasi dan desain grafis maka akan menghasilkan sebuah multimedia. Kita lanjut. Adapun teknologi multimedia yang menggunakan teknik programming itu semacam kita memberikan sebuah perintah yang memungkinkan gambar dapat bergerak disertai suara, bahkan dapat dikontrol oleh penggunanya. Contohnya seperti permainan yang sering kita mainkan, bahkan setiap hari kita mainkan, itu gimana sebuah karakter bisa bergerak gitu kan. Di dalamnya ada beberapa perintah-perintah, kalau kita tekan ke atas itu geraknya kemana, itu adalah termasuk juga sebuah programming. Itu disebut dengan multimedia interaktif. Jadi multimedia yang tadi sudah dibuat kayak semacam animasi, kemudian karakter dan sebagainya, kemudian diperpadukan, digabungkan dengan
programming, dikasihkan perintah, jadilah sebuah multimedia interaktif. Jadi sebuah permainan seperti Mobile Legends, kemudian PUBG sebagainya, itu kan di dalamnya banyak sekali perintah-perintah. Tapi dasarnya dari sebuah desain dulu. Jadi membuat desain karakternya dulu, membuat desain mapnya dulu, baru kemudian dikasihkan perintah, jadilah sebuah permainan. Kemudian ada beberapa jenis media grafis. Yang pertama itu media digital atau media elektronik. Contohnya smartphone, komputer, laptop, televisi, itu kan yang sering kita gunakan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah media cetak. Contohnya stiker, kemudian sampul buku, majalah, koran, brosur. Itu contoh media grafis yang sudah dicetak. Kalau ini kan kita bisa lihat menggunakan televisi kayak iklan, kemudian film animasi, ataupun kalau kita buka lewat smartphone, itu kan juga banyak. Kemudian yang ketiga untuk media grafis yaitu media eksternal, yaitu media yang ditampilkan dan dipajang pada ruang terbuka. Contohnya baliho, spanduk, banner. Ya kalau kita sering di jalan itu kan sering lihat banner-banner besar, itu contohnya media eksternal. Setelah itu yang keempat adalah showroom, yaitu ruang khusus yang menyediakan ruang untuk memajang beragam karya seni grafis. Ya misalkan contohnya museum lukisan, museum apa, itu kan sebuah ruang khusus yang dikhususkan untuk memajang karya seni grafis. Dan yang terakhir adalah objek grafis yang disisipkan pada beberapa benda. Contohnya yang sering sehari-hari kita pakai, contohnya baju, topi, kaos, tas, sebagainya. Jadi dari membuat desainnya dulu, kemudian melalui proses printing ataupun sablon, jadi sebuah objek grafis yang misalnya seperti ini. Jadi kaos, jadi baju, jadi topi. Itu untuk objek grafis yang disisipkan pada beberapa benda. Kemudian untuk perbandingannya, desain grafis cetak dan multimedia. Jadi kalau cetak itu kan kayak tadi kaos, topi, kemudian buku, majalah, sebagainya. Kalau multimedia itu yang kita lihat melalui elektronik kayak televisi, smartphone. Kemudian ini adalah perbandingannya. Untuk jenis filenya, kalau dicetak itu jadikan IPS atau TIFF, masukkan ke percetakan, kemudian nanti jadikan sebuah media cetak. Nah kalau multimedia itu bisa jenisnya GIF itu yang gambar gerak, kemudian PNG, JPEG, dan JPG. Itu JPG biasanya kita hasilkan dari hasil memotret menggunakan smartphone, kita foto, kemudian jadilah sebuah gambar JPEG. Kalau kalian penasaran, silahkan dilihat di galerinya, kemudian tekan propertinya, terus lihat rincian. Nanti pasti di akhiran nama fotonya ada titik JPG. Kemudian untuk dasar palet warnanya, untuk desain grafis cetak itu menggunakan 4 warna. Yang biasa kita kenal adalah CMYK atau cyan, magenta, yellow, black. Cyan itu warna apa? Cyan itu warna biru muda. Kemudian magenta itu biasa kita sebut dengan warna merah, tapi merahnya agak merah tajam, tapi merah yang agak keunguan. Kemudian yellow adalah kuning, dan black itu hitam. Loh kenapa di sini belakangnya K, kok di sini adalah black? Jadi black ini adalah sebagai kuncinya. Jadi kalau nggak ada black nanti warna juga rancuh. Jadi 4 warna ini yang biasa kita lihat pada alat cetak kayak printer. Pasti ada 4 warna tintanya. Ada yang biasa kita kenal itu biru, merah, dan kuning. Kemudian warna hitam sendiri. Kemudian untuk palet warna di multimedia itu yang biasa kita kenal adalah RGB, yaitu red, green, blue.
merah, hijau, dan biru. Kemudian untuk ukuran file yang dihasilkan, karena ini adalah untuk dicetak, maka filenya ukurannya harus besar, apalagi kalau dicetak untuk baliho di jalan yang ukurannya bisa sampai 4 meter 3 meter, maka otomatis ukurannya lebih besar. Tapi kalau di multimedia, karena hanya ditampilkan oleh layar kecil, misalkan di smartphone, maka ukurannya lebih kecil lagi. Tapi beda untuk yang ditampilkan di bioskop, itu harus resolusinya besar. Kemudian untuk media yang digunakan, untuk yang dicetak itu menggunakan kertas, karton, kain, kemudian ada lagi MMT, itu misal untuk pembuatan spanduk dan baliho. Kemudian kalau yang multimedia menggunakan layar monitor, monitor di komputer, monitor di smartphone, atau televisi. Kemudian untuk minimal resolusinya, karena ini untuk dicetak, maka harus yang besar juga, yaitu 300 dpi. dpi itu depth per inch, jadi 300 titik per incinya. Kemudian kalau untuk multimedia itu cukup 72. Nah kalau misalkan 300 lebih bagus lagi, cuma nanti ukurannya lebih besar. Kemudian untuk warna backgroundnya, untuk dasar cetak itu adalah biasanya warna putih, karena di palet warnanya CMYK itu enggak ada warna putih, maka harus dasar putih kalau kita untuk mencetak. Nah sedangkan untuk di multimedia, kalau kita mematikan smartphone ataupun mematikan televisi, pasti terlihat hitam. Makanya background colornya lebih enak dibuat hitam. Kemudian bahan untuk mencetak, kalau untuk dicetak maka butuh tinta, kemudian cat dan toner. Kemudian untuk desain grafis multimedia itu adalah bahannya penyiaran lampu monitor pada tabung, jadi yang pakai LED, LCD atau CRT. Kemudian ada beberapa tingkatan pengguna teknologi informasi dalam penerapan dan perancangan desain grafis. Jadi seorang desainer grafis itu ada beberapa tingkatannya. Untuk yang tingkatan terdasar itu ada visualizer, jadi tenaga ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang pengoperasian software desain grafis, contohnya CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, dan sebagainya. Itu disebut dengan visualizer. Kemudian tingkatan kedua itu ada desainer. Desainer itu levelnya di atas visualizer. Jadi selain dia memiliki kemampuan untuk mengolah aplikasi desain grafis, dia juga memiliki tingkat kemampuan yang memadai dalam penggunaan aplikasi grafis. Jadi kalau ini kan kemampuan khusus, jadi biasanya ya sekitar 1-2 aplikasi yang dikuasai. Tapi kalau sudah desainer itu sudah menguasai macam-macam aplikasi grafis. Aplikasi grafis itu nggak cuman ini Corel, Photoshop, Illustrator, tapi kalau misalkan bikinnya bentuknya 3D, maka harus yang lebih expert lagi. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan konseptor. Jadi tingkatan seniman yang selain ahli di bidang penggunaan software dan perancangan, juga memiliki pola pikir yang lebih jauh dengan memperhatikan berbagai faktor seperti tujuan desain. Jadi dia membuat desain itu untuk apa, harus tahu tujuannya, enggak asal-asalan bikin desain. Kemudian budaya masyarakatnya seperti apa, jadi jangan asal buat desain padahal orang di situ itu enggak suka, nanti malah jadi sebuah masalah. Kemudian trending set, jadi yang lagi trending itu apa, itu harus dipelajari dan ikut meramaikan juga. Kemudian agama dan politik, jadi yang biasa kita kenal itu unsur sara lah, intinya jangan sampai melenceng dari ini, makanya harus benar-benar ahli. Kemudian untuk desain grafis itu dibagi menjadi 2 tipe, yaitu desain grafis manual dan desain grafis berbasis teknologi digital. Untuk desain grafis manual itu alatnya yang kita gunakan menggunakan kanvas, kain,
kertas ataupun tembok, yang kalau misalkan bikin mural itu kan pakai tembok. Kemudian hasil karyanya cenderung kasar karena menggunakan tangan manual. Kemudian kapasitas tergantung keterampilan pembuat. Kalau pembuatnya itu telaten, maka bisa membuat yang gambar skala besar, tapi kalau yang telaten paling hanya sekitar kecil. Kemudian tidak dapat diproduksi secara massal. Jadi kalau kita buat satu gambar kemudian bikin gambar lagi, pasti kan ada sebuah perbedaan. Kemudian waktu pembuatan yang lebih lama karena harus dikonsep dulu, kemudian diwarna dan sebagainya, itu kan waktunya cukup lama. Kemudian selanjutnya adalah desain grafis teknologi digital, yaitu kita menggambar sudah menggunakan sebuah alat seperti ini adalah pentip. Kemudian untuk fotografinya menggunakan kamera digital. Jadi untuk desain grafis teknologi digital itu lebih mudah dan cepat. Kemudian kalau nilai produksinya itu jelas lebih murah karena nggak terlalu butuh banyak alat. Jadi satu alat ini kita bisa bikin berbagai macam gambar, kemudian dapat diproduksi ulang. Jadi tinggal di copy paste atau disalin-salin, itu sudah bisa di copy massal. Kemudian keindahannya tergantung dari fitur software yang digunakan. Kemudian kelemahannya itu di sini rentan ditiru dan dimodifikasi, karena gambar digital kalau kita misalkan upload ke media sosial kemudian kita nggak kasih watermark atau nama kita di situ, itu gampang dicuri, diambil orang, kemudian bisa diakui orang. Makanya lebih rentan untuk teknologi digital. Kemudian untuk yang terakhir itu konsep menghasilkan ide baru. Yang pertama kita amati dulu. Setelah kita amati, kita coba menirunya. Meniru yang sama nggak apa-apa kalau kita sekedar meniru tapi tidak untuk diperjualbelikan, karena kalau diperjualbelikan nanti terkena hak cipta. Jadi kita lihat dulu, setelah itu kita coba tirunya. Setelah kita mencoba tiru, kita coba modifikasi. Jadi kita bikin yang lebih bagus dari yang kita coba tiru, maka nanti menghasilkan sebuah ide baru. Jadi jangan takut-takut untuk mengamati, atau biasa yang kita kenal adalah ATM. Jadi diamati dulu, kemudian kita tiru, setelah itu kita modifikasi. Itu nanti secara hukum pasti aman. Beda dengan kalau kita mengamati kemudian kita tiru langsung kita perjualbelikan, nanti pasti bisa terkena undang-undang hak cipta. Oke, itu untuk pertemuan kali ini mengenai seputar desain grafis. Untuk yang tadi kita bahas, jangan lupa selalu dirangkum, karena biasanya setelah ini akan saya kirimkan tugas untuk merangkum dari video yang sudah saya buat kali ini. Nanti silahkan cek di classroomnya, dan jangan lupa untuk sekali lagi jangan lupa untuk selalu mengisi presensi di classroom, karena itu sangat berpengaruh untuk kalian, jangan disepelekan. Dan untuk presensinya itu harus per hari pada jadwal pelajaran, karena kalau misalkan lebih dari itu maka dianggap tidak hadir. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.